untung banget lah ikut di sini gitu menurut gue. Mantap. Iya, bener. Mantap. Dah itu aja. Makasih ya. Baik, terima kasih juga Bung Kaname, terima kasih juga untuk Portal Virtual Creator karena sudah bekerja sama dengan IGGI ya, bekerja sama dengan kita dan akhirnya kita bisa membuat acara ini. Oke, itu sudah sambutan dari Bung Kaname, dari PVC dan juga sambutan dari IGGI. Sekarang tentunya yang ditunggu-tunggu sama kalian, mungkin sebagian dari kalian, mungkin kalian nunggu kayak ini aku mau balik lagi gitu kan ke Gamesit. Tapi kita mulai aja, kita berikan waktu untuk tentunya Sandaiva. Kita. Tua, lantunan Sandaiva, kami Sandaiva. Halo semuanya, nama aku Enjes. Aku Kiwi. Dan aku Dapivi. Halo semuanya, hai peserta Left to Death Game Jam 2025. Yeay. Kembali lagi nih sama Sandaiva. Dan pasti kalian udah pada kepo ya nggak sih? Pada ini tuh hasilnya tuh sebenarnya yang kemarin tuh gimana sih gitu. Siapa aja yang dipilih jadi top 3 game pilihan dari Sandaiva. Benar. Tapi sebelum itu, kami juga mau berterima kasih kepada Indie Games Group Indonesia bersama dengan Portal Virtual Creator yang sudah menggelar acara ini. Dan juga dengan Aka Virtual yang sudah memberikan kepercayaan kepada Sandaiva sebagai guide untuk event kali ini, teman-teman. Thank you so much. Thank you. Nah, ini pasti kalian udah gak sabar banget gak sih mendengar siapa game pilihan dari Sandaiva. Oke, aku akan mulai. Dari aku dulu. Mulai dari bawah kali ya. Dari bawah yang 3 dulu deh. Yang 3 sampai 1. Oke. Oke, nomor 3 jatuh kepada Depan rumah. Head or Dead dari Rising Tombstone. Omedeto. Aku suka banget sama game ini karena konsepnya menarik. Oke. Nah, lanjut ke yang nomor 2 adalah Looping Life Dimensional Escape dari Undefined Team. Let's go. Oke. Nah, untuk yang top 1 nih, anjay, adalah siapa ya? Operation Camp Lawang dari Doa Ibu Studio. Omedeto. Yeay. Anjir, tuh kenapa? Itu top 3-nya tuh kenapa bisa gitu? Oke, aku jelasin dulu dari yang nomor 3 kali ya, Head or Dead. Nah, alasan aku pilih Head or Dead itu karena menurut aku konsep gamenya itu menarik banget, guys. Jadi kayak aku suka kenapa mereka pakai kartu-kartu yang punya skill-skill beda gitu loh untuk menghalangi user. Jadi kayak kasih challenge gitulah, kayak kasih challenge yang sangat menarik gitu. Dan konsepnya menurut aku lumayan fresh gitu ya. Yang main kartunya itu jadi harus pinter-pinter gitu. Jadi itu kenapa aku pilih Head or Dead sebagai nomor 3. Cuma mungkin UI UX-nya bisa ditingkatin lagi gitu. Oke. Terus buat yang nomor 2 Looping Life itu menurut aku konsepnya juga bagus dan menurut aku lebih mateng ini kalau Looping Life itu. Jadi kayak menurut aku secara gamenya itu udah kayak game beneran gitu loh. Jadi makanya aku juga pilih Looping Life Dimensional Escape gitu. Terus abis itu yang pertama itu adalah Operation Camp Lawang karena aku sih mau apresiasi dulu buat artnya. Gila, gokil banget. Aku suka banget artnya. Itu tuh kayak game yang udah bener-bener mateng banget gitu loh, udah siap launching di Steam gitu. Iya, menurut aku sih gitu ya. Karena itu makanya aku pilih Operation Camp Lawang buat nomor 1 gitu deh. Kalau Kuipir gimana? Menurut kamu
top 3 kamu apa? Anjay. Langsung ke gua banget nih. Om Editoin dulu. Om Edito. Om Edeto Edeto, semuanya yes. sudah terpilih. Oke, selanjutnya dari top 3 dari Quippy Rinit ya teman-temannya dari saya. Anjay. Baiklah, seperti biasa kita akan sebutkan dari yang nomor 3 dulu. Siapa tuh? Oke. Untuk top 3 dari saya yang ketiga. Terima kasih. Sound and back soundnya. Before 3 AM dari Pang Tindi. Selamat. Om Edet. Oke, kita langsung aja ke top yang kedua. Top 2. Yeah. Makasih. Alright. Top 2 adalah Ya. Living Life Dimensional Escape dari Undefined Team. Let's go. Sama ini. Terus yang pertama nih. Nah, itu dia apa nih? Sabar. Oke. Top 1 untuk pilihan Kui adalah Usera. True Color dari Unbounded True Colors, Souls. ya, Thank sudah. you so much. Om Edet. Nah, kenapa tuh Ya, gimana? pilihannya? Coba jelaskan sedikit. Untuk ini aku bakal jelasin dari yang ketiga dulu ya. Aku suka banget sama Before 3 AM karena dia ngambil tentang ini guys, misteri dan ada endingnya itu dibagi 3 ya kalau dari Before 3 AM ya. Setelah banyak pertimbangan aku bener-bener akhirnya aku pilih Before 3 AM karena ceritanya secara keseluruhan itu matang. Jadi kayak konsepnya tuh udah jelas dia mau bawa kemana. Selain itu juga player dikasih pilihan untuk memilih apa dan player juga dikasih waktu untuk nyari tahu apa sih yang terjadi di game ini gitu. Makanya itu jadi consideration aku untuk memasukkan Before 3 AM juga. It's good. Bisa dikembangkan juga. Gamenya udah jadi gitu. Terus untuk yang kedua Looping Life Dimensional Escape, aku ngerasa game ini bener-bener kayak udah tinggal di utak-atik dikit launching ke Steam udah bisa gitu. Ngerti gak sih? Soalnya kayak konsepnya juga udah jadi kayak bener-bener dia udah tahu mau bikin apa. Dia udah tahu bakal jadi apa gitu ke depannya. Dan ini aku Kenapa? boleh ngasih kritik atau enggak? Ya boleh. Oh boleh. Masukan. Oh Ya. oke, baiklah. Yes, boleh. Ya mungkin kalau dari aku sih lebih ke bukan storytellingnya ya, kayak perpindahan dari kisah 1 ke kisah 2-nya itu masih bisa lebih lebih di smooth lagi karena gimana pun juga kayak ketika kita bangun tiba-tiba diserang monster itu aku juga agak kaget sih pas tapi other than that itu benar-benar ini sih konsepnya bagus, kayak maksudnya kita bukan ngindarin kematian, kita ngejar kematian justru kalau di sini gitu kan. Kucing. Terus yang pertama True Color. Ini ketahuan banget sih, aku suka banget cerita ya. Aku suka banget yang kayak ceritanya tuh kuat banget di ininya. Gimana ya? Dia tuh ngasih puzzle, tapi di saat bersamaan juga ngasih cerita yang kayak terstruktur gitu loh. Dia tahu ini tuh mau dibikin kemana, itu yang aku suka banget. Kayak dari awal player tuh cuma bakal dikasih storytelling, tapi at the same time kita juga bisa sambil nikmatin gamenya kayak sambil ngamainin puzzle-nya, terus kayak finding out apa sih yang terjadi di sini. Terus ditambah sama pilihan BGM-nya yang juga cocok banget sama suasana gamenya, dan kayak emosional yang didapat player juga jadi lebih jadi lebih ngena gitu loh. I feel like kedepannya mungkin masih banyak yang bisa dikembangkan, tapi other than that itu udah edan kata aku mah. Ya, gokil.
gokil, Kayaknya Otsu, wah keren, Suatu. keren. dalam 2 hari kalian bisa bikin semua ini keren banget guys. Otsukade. Iya, Real, aku asli. masih gila banget guys. Kayak, how can you guys do that gitu kan? Keren banget, sumpah, real. Nah, kalau Raki Eh, Piu, Pink. kamu apa pilihannya? Cepat, Iya, spill. aku akan spill di tempat, wih, Weh. ini ya. Jadi itu yang ketiga dulu ya, yang top 3 itu menurut aku adalah Costly Driver, hit first, let's go. Yeay. Oke, nice. Nah, terus yang kedua, ini yang kedua uniknya kita bertiga sama Looping Life Dimensional Escape dari Undefined Team. Yeay. Let's go. Oke, dan yang pertama, ini dia. Operation Camp Lawang dari Doa Ibu Studio. Omedetou. Congratulations. Iya, jujur ini tuh apa ya? Aku satu sama duanya sama Jess ya. Iya, Kita sama. kurang lebih mirip-mirip. Jadi kita mulai dari yang ketiga dulu nih. Yang di top 3 ini tuh aku pilih Costly Driver. Karena ini tuh game yang benar-benar enjoyable, terus bisa dimainin kayak di waktu-waktu luang, terus kayak ya itu waktu aku lagi pertama kali nyoba gamenya itu kan di live chat tuh Abang Dev muncul ya, terus dia kayak bilang nggak apa-apa, nanti Costly Driver bakalan istirahat, kayak beneran istirahat. Sumpah kayak aku kan jiwanya kompetitif banget dan ini tuh bisa mengobati jiwa kompetitifku. Nggak istirahat sambil kompetitif juga gitu. Kayak nggak nyebelin gitu loh, kebayang gak sih kayak ya kita bisa enjoyable banget lah pokoknya. Terus lika-liku puzzle yang dibuat juga dari 20 level ya, itu 2 hari 20 level sih sangat wow gitu. Walaupun dia tuh ambil kayak konsep-konsep yang simple, yang mudah banget dimengerti gitu. Tapi harus dong. Halo? Am I lagging? No? Oh, I'm lagging. Sorry. Oke. Nah ya jadi karena puzzle-nya tuh walaupun nggak yang kayak rumit banget itu, tapi jadinya itu tuh bikin kita tuh bisa go with the flow gitu loh mainnya. Bayangan, nah itu tuh aku like banget lah, maksudnya ini kayak wah dia bisa ciptain konsep yang seger dengan bilang kayak ini tuh si Hilang. Hilang. Halo? Hilang modelnya. Ku hilang. Oh no, Ya dah. gimana dong? Semoga dia kembali dengan cepat ya. Ya sudah, lanjut aja. Terus karena stage-nya juga banyak jadi variasinya tuh berasa gitulah gitu. Itu aku standing applause sih untuk bikin 20 level 2 hari sih ya. Betul. Terus ini POV simulasi mobil jalannya itu tuh unik banget gitu. Walaupun kan mungkin ada beberapa ini ya kayak itu tuh konsepnya simple. Awalnya kelihatannya simple doang gitu, tapi pas dia mulai simulasi jalan tuh dari POV first person yang nyetir gitu asik sih. Maksudnya dari depan gitu kan ganti POV ya. Aku nggak expect itu tuh bagus sih menurut aku karena jadinya kerasa gitu lebih greget, ini nyampe gaya gitu. Ya itu nice. Terus next itu yang kedua ya. Nah yang kedua ini Undefined Team Looping Life Dimensional Escape. Nah menurut aku nih sorry. Nah menurut aku ini Looping Life Dimensional Escape ini tuh punya potensi banget untuk bisa dapat poin yang lebih gede sebenarnya. Cuma sayang banget menurut aku ini kurangnya tuh ya di ini doang, interaktif sama map ya nggak sih? Menurut aku juga jadi kayak gitu. Kita tuh berasa nggak gimana ya, kayak ini kan untuk ngurangin, maksudnya bukan ngurangin, kita tuh mati tuh untuk ngulang lagi kan. Nah untuk ngulang lagi, nah tapi tuh player tuh kurang berasa kayak mati lagi kayak gitu. Jadi kita tuh nggak ngerasa itu kematiannya ini tuh kayak actually
tanda kutipnya berharga gitu, kebayang gak sih? Jadi, Heeh, oh heeh. it's just how the game works aja gitu. Betul, Nah itu betul. mungkin bisa diperdalam lagi menurut aku ya. Hmm. Karena jadinya kayak aduh gitu. Ada pertimbangan si player tuh harus mati di situ atau enggak atau harus Iya. mati di yang lain dulu Iya, kayak gitu bisa mungkin. lebih strategis lagi Iya. sih kalau kata Mhm aku. Heeh, mhm. heeh, bener. Real. Nah itu sama menurut aku yang paling krusial juga di sini yang bikin aku nge-placing Looping Life Dimensional Escape ini sebagai yang kedua tuh dia ini sih konsepnya tuh sebenarnya hampir mateng banget gitu. Mhm, mhm. Kayak Anjas bilang juga yang kayak ini tuh dipoles dikit, diotak-atik dikit kata Hui juga Mhm. gitu. Itu tuh bisa langsung rilis gitu. Mhm, Karena mhm. ending udah ada gitu kan. Nah, cuman ya itu plot hole-nya itu yang harus diperhatikan. Betul, betul, Mhm. betul. Mhm, tapi Betul. overall aku sangat-sangat terkesima dengan bagaimana desain dari Looping Life ini Iya. yang bikin nostalgia banget jujur Mhm, ya. Kayak ini mhm. tuh ya pokoknya penyampaiannya tuh bagus, bener-bener nice. Dia kayak bener-bener berasa game yang udah jadi bener gitu. Kayak game yang bukan beta doang gitu Mhm. sejauh ini. Mhm. Iya, iya. Nah, yang pertama. Itu. Nah, yang pertama, wah ini dia. Tuh. Ini jujur ini sangat jadi yang pertama karena well done banget sih menurut aku. Ini Hmm, bener-bener yang kata aku bilang well done tuh well done. betul. Mungkin minor-minor doang ya kalau ada yang perlu diperhatiin tuh paling kayak ya mixing suara yang Mhm, aku voice setuju banget. over-nya gitu, Heeh. sama visual. Visual yang muncul saat voice note itu penting banget harusnya. Karena jadi key point juga kenapa kita tuh pingin lanjutin si game-nya gitulah tanda Hmm. kutipnya ya. Karena kan itu beres crack crack the code kan, kita Mhm. kayak nggak tahu sebenarnya abis crack the code tuh harusnya ngapain gitu. Gitu, itu navigasi kalau si permatanya juga itu penting lah pokoknya. Mhm, mhm. Jadi navigasi gamenya agak sedikit harus di-improve, tapi overall selain itu, selain yang aku mention itu udah, wah gitu. Itu dari mekaniknya mantep, walaupun agak Betul. sedikit agak bingung kadang itu, cuman itu lama-lama dibiasakan bisa gitulah aman. Mhm, mhm. Nah, sama difficulty-nya sebenarnya menurut aku terlalu susah sih, ya nggak sih? Iya, aku nggak bisa itu, apa Ya jujur namanya. itu untuk jadinya nggak accessible untuk semua orang bisa main gitu Hmm. menurut aku ya. Jadi enaknya sih mungkin dibikin beberapa level gitu, Iya, kayak beberapa betul. difficulty Mhm, maksudnya, mhm. heeh. Terus aku seneng banget itu, apa ya, kayak dari ininya loh, desain-desain karakter, Hmm, Gogosto, semua benar, gitu-gitunya benar. tuh diperhatiin banget. Iya. Terus UI UX-nya mantep banget, art-nya, Mhm, mhm. manis gitu, warnanya, Iya, gitu. Jadi warna kayak tone-nya itu iya bagus. kan, Mhm, tone-nya mhm. tuh melekat banget lah gitu, Jadi aku ngerasa ini tuh sangat-sangat, wah gitu. Tuh. Iya, itu sangat well done lah, ya. Good job, doa ibu studio. Yeah, otsu. Kata ibu Let's ini. go, let's go. Oh my god, kalian 2 hari loh, aku masih kayak wow gitu, Mhm, kok mhm. bisa? Aku nggak bisa ngebayangin sih, kayak wow, gila. Oh, Ya. apakah Hmm? apakah ada yang join? Oh, Kui, give us a sign. Aku Give us a sign, Kui. Give us a sign. susah Nggak apa-apa, banget. it's Gak apa-apa, it's okay. okay. Kita Nggak sudah apa-apa. wakilin, gak apa-apa, aman. Kamu Iya, juga udah aman. ngomong-ngomong tadi. Tapi Ya, sorry Untung banget bagian dia aku beres ya? iya untung bagiannya udah beres. tapi ini apa jujur aku tadi tuh Aman rada aman aman. takut tuh pas ngomong tuh takut apa ya kayak can we say something yang lain-lain kayak kritik Mhm. dan lain-lainnya soalnya Boleh, boleh. sebenarnya kalau aku boleh jujur itu kayak semuanya tuh belum selesai gitu loh yang ngomongin aku bingung. Ah, sama sih aku juga tadi. Iya, ayo kita mau sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kita mau ngomongin ya, aku sih. Ya nggak apa-apa nggak apa-apa, lanjut aja Gimana? lanjut aja. Aku Aman BTW aman. nambahin Fuginya Kui Oke. biar ada. Thank you for the save. Ya Yeah. gitu sih, abang-abang dan kakak-kakak, Mm, teteh-teteh, mm. Dev. Ini menurut aku untuk waktu pengerjaan 2 hari itu kayak bikin candi seperti itu Iya, ya, balik iya, lagi. Kayak bikin sumpah. 1000 candi dalam semalam gitu kayak Mm-mm. wow gitu. Dan lagi Yeah. datang konsep-konsep yang fresh gitu, yang kayak oh iya ini Mm-mm, ini nih mm-mm. ya gitu. Aku seneng banget. Betul. Otsu sekali Otsu, abang otsu dan indeed. abang dan kakak. Yes. Thank you so Oke. much untuk Ya sudah, kalau Ya, gitu kita
akan pamit ya teman-teman. Terima Ah, kasih udah nggak mau pulang. Aku nggak mau Iya nih. pulang. Baik, Makasih guys, ya. banget ya guys udah Terima ngebiarin Sandaifa mainin Terima kasih game-game banget. kalian yang kalian bikin dengan sepenuh hati. Thank It's you. such an honor banget nggak sih buat kita Iya. sumpah kayak ini tuh aku sejujur sangat 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 senang sangat sangat senang karena kita bisa punya kesempatan yang emas ini untuk actually mainin game kalian the first hand gitu tanda kutipnya ya. Yo, beta tester boy. Beta. Gila. Let's go, let's go. Senang senang. Ya, aku sangat berterima kasih guys. Thank you so much udah Hmm, biarin kita mainin game-game keren-keren kalian. And yeah. see you baby next time di game-game selanjutnya. Dadah. Thank you, thank you. Thank you ya sekali lagi. Otsu. Otsu. Sandaifa signing out. Bye bye. Ciu. Tuh. Holy crap, bro. Damn. Leave me alone. Hehehe, masih di mute lucu. Oke, terima kasih untuk Sandaifa ya untuk sudah memainkan game-game hasil garapan anak-anak Live to Dev gitu ya, mahasiswa-mahasiswa baru ini gitu kan. Dan tentunya congrats juga buat yang menang gitu kan. Ada Unbounded Souls, ada Pang Tindi, Doa Ibu, Undefined Team, Hickverse, dan Rising Tombstone. Ya, itu bukan cuman untuk menang ya. Sebetulnya yang lain juga tentunya banyak gitu kan yang bisa dipelajari. Dan tentunya bisa dilihat juga di streaming Sandaifa sebelumnya ya. Masih ada tuh, masih bisa kalian kalau misalkan mau nonton lagi. Saya rasa semuanya dinilai dengan baik oleh Sandaifa ya. Oke, saya rasa harusnya udah ya, kalian sudah tahu pemenangnya gitu kan. Pemenangnya nanti tentunya bakal dikontak dan tentunya buat semuanya akan dapat sertifikasi ya bahwa ya kalian sudah mengikuti Live to Dev. Mungkin ada tambahan satu lagi selain tentunya nanti game kalian semuanya nanti bakal semua yang join Live to Dev, bahkan yang kemarin sempat mengundurkan diri, tolong diupload lagi supaya lebih banyak game yang bisa dimainin oleh VTuber PVC. Dan tentunya kalau misalkan kalian ada yang mau nge-update gamenya, monggo update, bikin VTuber PVC ini seneng gitu kan mainin game kalian. Mungkin ketagihan, mungkin akan ada 5 jam streaming lagi gitu kan. Sama kayak kemarin ada yang main Operation Camp Lawang lama, True Colors gitu kan. Dan game-game lainnya tentunya. Kita bikin VTuber ini seneng, kalian juga bikin kalian seneng gitu kan. Semakin banyak yang bisa dimainin, semakin bagus. Dan tentunya Live to Dev akan kembali lagi. Mungkin Live to Dev selanjutnya akan untuk umum, mungkin Live to Dev selanjutnya untuk mahasiswa tua, who knows. Tapi tentunya Live to Dev akan ada chapter 2. Di next, kita belum tahu kapan, stay tune di Twitternya Portal Virtual Creator dan tentunya di media sosialnya IG. Baik, saya rasa itu semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk para peserta Live to Dev Game Jam tahun 2025, untuk semua yang join dan untuk semua pemenang. Dan terima kasih juga untuk Portal Virtual Creator dan AK Virtual telah meramaikan dan juga tentunya mensupport acara Live to Dev Game Jam. Dan tentunya terima kasih kepada Hana untuk setelah melead program ini dan tentunya menjadikan program ini ada dan dan kita semua bisa ada di sini mendengarkan closing announcement dan winner announcement.
Baik semuanya, saya undur diri mewakilkan IGGI dan yang lain sebagainya. Terima kasih. Selamat malam and see you in the next game jam. See you. Terima Thank kasih you semuanya. Terima kasih semuanya. Mas Hamzah. See you semuanya. Thank you. Makasih, bye-bye. Makasih. Coba. Yeah. Woohoo. Makasih. Saudara sekalian. Oke. Ada nih. Sekarang boleh flashing bang. Gini amat anjir. Gini amat. Iya kayaknya nggak ada ruling deh. Ada nggak sih Gar? Apa? Gak ada apa? Enggak itu kata Tansdev itu. Kenapa? Nih, live chat. Ruling? Oh, nggak ada. Maksudnya kayak Kan udah selesai. update-nya gitu loh kan. Iya. Jadi kayak Nggak ada rule-nya. Halo Tans. Ya udah. Gimana kabar Anda, baik-baik aja kan? Kedua. Tidak ini ya, sayang sekali tidak ini ya. Kayak nggak ada kata mutiara juga. Jadi yaudah. Apa ya? Ayo. Aku ini sih agak menyayangkan ini nggak ada ruling buat misahin gitu. Yang gym versi sama sama non jam ya. Jadi biar tahu kayak soalnya- versi jamnya sehancur apa gitu ya. Sebenarnya bukan buat itu sih, lebih kayak dokumentasi gitu. Oh iya. Nggak ada Maksi. sih, nggak ada ruling sih. ya betul. Iya. Archiving ya, betul. Bisa sih kayak gitu ya. Oke. Jadi